gaya dan kecantikan, baby kamu datang, sapa seorang wanita cantik, seksi dan manja menyambut Bang David. Dia langsung bergelayut mesra di lengan Bang David. Ya sayang, aku membawa gadisku kemari. Buat dia menjadi wanita yang anggun malam ini. Kami akan menghadiri acara pembukaan kafe Bos Diego malam ini. Balas Bang David tersenyum manis menatapnya. Aku sangat kaget dan terpana menatap kemesraan keduanya. Kamu berselingkuh dengannya, ucap wanita itu menatapku tidak senang. Sayang, jangan cemburu. Ini Elia, gadis manis yang baik. Kamu tidak menonton berita dan membaca majalah. Gadis manis ini sekarang menjadi tanggung jawabku dan Bos Russell karena dia sudah membantu Bos Russell. Balas Bang David dengan baik. Iya ya, aku jadi ingat, ucap wanita itu tertegun menatapku. Wajah asiknya lebih cantik daripada di berita semalam. Ucapnya lagi menatapku lekat-lekat. Aku sedikit canggung membalas tatapannya yang sangat teliti dan menyelidikiku. Anjali sayang, jangan menakuti Elia. Ayo perlakukan dia dengan baik. Buat dia secantik mungkin malam ini dan carikan pakaianku juga, ucap Bang David menegurnya. David, keningnya kenapa? Ucap Anjali. Dia ragu bertanya kepadaku sehingga aku pun diam saja. Aku sedikit salah tingkah melihat kemesraan mereka. Apakah mereka berpacaran? Pikirku bingung untuk mengambil sikapku. Itu luka saat Bos Russell menabraknya. Nanti kali saja bagaimana menurutmu bagus. Dengan keahlianmu sayang, aku pasti tidak akan melakukannya lagi. Balas Bang David menunjuk. Baby, kamu memanglah, awas kalau kamu jatuh cinta padanya nanti, geritu Anjali dengan cemburu. Maaf Nona, saya bukan pacar Bang David, ucapku dengan cepat. Takut dia salah duga padaku dan mengira aku akan merebut Bang David darinya. Anjali sayang, kamu sudah memutuskan harapanku. Semua wanita kamu larang dekat denganku, tetapi saat kuajak kamu menikah, kamu tidak mau. Udah Bang David tersenyum manis menatapnya. Dasar pria mulut buaya, kapan kamu ajak aku menikah? Tidak pernah sekalipun, balas Anjali ketus dan cemberut. Kamu tidak pernah membalas cintaku, ucapnya bergelayut manja di lengan Bang David lagi. Aku semakin terkejut mendengar percakapan mereka. Keduanya sangat mesra tetapi tidak berpacaran. Pikirku melongo menatap keduanya yang saling melempar senyum satu sama lain. Anjali, kamu pasti tidak bersedia menikah denganku jika kamu sadar kalau aku cuma pesuruh orang lain, balas Bang David terkekeh. Siapa bilang, balas Anjali, aku mau menikah denganmu walaupun kamu tidak punya apa-apa, celitu Anjali. Tapi ayahmu pasti melarangnya, balas Bang David dengan cepat sambil tersenyum penuh rahasia. Anjali tiba-tiba tertawa dengan keras. Dasar pria gila, teriaknya mencubit pinggang Bang David dengan kuat. Sehingga Bang David mengaduh kesakitan lalu minta ampun. Baiklah, serahkan gadismu ini padaku. Aku akan membuat kalian menjadi pasangan yang mempesona malam ini, ucap Anjali bersemangat. Ayo Elia, tinggalkan pria nakal ini sebentar. Aku akan menyuruh asistenku untuk mengurus kebutuhannya nanti, ucap Anjali dengan ramah. Bang David, kemana ini? Ucapku gugup dan takut. Pergilah Elia, ikuti saja perintah Anjali dan serahkan semua padanya. Dia akan menjadi temanmu nanti, balas Bang David dengan santai. Ayo Elia, kamu sangat polos. Aku dan David sudah terbiasa bersikap seperti itu. Kami adalah teman lama, ucap Anjali dengan ramah dan tersenyum manis. Maafkan saya sudah salah duga dan takut membuat Nona jadi salah paham. Santai saja cantik. Ayo, aku akan merubah penampilanmu, ucapnya bersemangat. 2 jam lamanya 2 orang asisten Anjali sibuk membantunya mengubah gaya rambutku. Aku akan membentuknya menjadi rambut yang berikal model anggur yang jatuh, ucap Anjali. Iya, tidak apa-apa, balasku bingung. Asalkan jangan terlalu pendek ya, pintaku. Mereka juga menyediakan gaun malam yang elegan, sepatu cantik yang senada dengan warna gaunnya. Hentikan tawamu Elia, tegur Anjali membuatku berusaha keras untuk tersenyum dan tidak tertawa lagi.
Tetapi kedua asistennya juga tidak bisa menahan senyumnya, membuat kami tetap tertawa lepas bersama. "Dasar kalian bertiga, sama saja," gerutu Anjali dengan kesal. Bagaimana aku tidak tertawa? Rupanya ayah Anjali melarang Bang David terlalu dekat dengan Anjali karena ayah Anjali ketahuan hampir berselingkuh. Anjali menceritakan semuanya sambil mengubah model rambutku. Suatu hari ayahnya sedang berada di sebuah pesta dan kebetulan Bang David juga datang bersama Pak Russell. Saat itu ayah Anjali mabuk sehingga ada seorang wanita nakal ingin memanfaatkannya. Bang David menyaksikan bagaimana ayah Anjali dan wanita nakal itu hampir berkencan di kamar hotel, dan Bang David segera mengusir wanita nakal itu agar tidak mengganggu ayah Anjali. Saat wanita nakal itu diusir oleh Bang David, tiba-tiba ayah Anjali memeluk Bang David lalu memanggilnya sayang. Ayah Anjali sangat bersemangat ingin mencium Bang David karena kemungkinan dia mengira Bang David adalah seorang wanita. Pak Russell dengan nakal merekam kejadian bagaimana bernafsunya ayah Anjali mencium pipi Bang David, sehingga Bang David terpaksa menampar wajah ayah Anjali untuk menyadarkannya. Akhirnya Pak Russell dan Bang David mengantar ayah Anjali pulang ke rumahnya, dan dengan iseng Pak Russell mengirimkan rekaman videonya kepada Anjali, sehingga saat Anjali memarahi ayahnya sangat malu dan berjanji tidak pernah mabuk lagi jika menghadiri acara apa saja. Tetapi dia malu dan kesal melihat Bang David sampai saat ini. Aku benar-benar terkekeh, tidak pernah menyangka akan mengetahui kisah seperti itu. "Ya, kamu beruntung sekali bisa mengenal Bang David. Dia adalah seorang pria penyayang. Dia juga bisa diandalkan untuk melindungi kita. Selama kami berteman, dia selalu bersedia membantuku selama dia bisa. Dia sangat menghargai wanita. Banyak yang suka padanya, tetapi sampai saat ini dia tidak ingin terikat dengan seorang wanita karena kesibukannya. Tetapi dia pernah mengatakan jika suatu saat dia memutuskan untuk menikah, maka dia mau menikahi seorang wanita yang tidak terlalu. Dia benar-benar pria sejati. Baginya hati seseoranglah yang penting, bukan tampangnya," ucap Anjali tersenyum manis. "Apa kamu menyukai David, Elia?" ucap Anjali tiba-tiba. Aku jadi terkejut mendengar pertanyaannya yang tiba-tiba. "Aku sangat mengaguminya karena dia mau melindungi dan memberiku nasihat," balasku. "Saat ini aku tidak ingin mencintai siapapun. Aku baru saja patah hati," ucapku dengan pelan. "Oh maaf Elia, aku hanya sekedar bertanya. Tidak perlu dimasukkan ke dalam hati ya," balas Anjali tidak enakan. 1 jam kemudian, di sebuah gedung bertingkat yang baru saja dibuka, yaitu sebuah kafe sekaligus restoran mewah dengan penataan ruangan yang modis dan kekinian. "Elia, jangan pernah melempar senyum manismu kepada seluruh pria di tempat ini," tegas Bang David. "Iya," balasku cemberut. Lain kali marahi Anjali saja. "Pakaian apa ini? Mana janjinya supaya jangan terlalu menor dan menggoda seperti ini," ucapku sebel. "Yang salah bukan Anjali, tapi tubuh dan kecantikanmu sendiri," balas Bang David tersenyum dengan geli. "Sudah, santai dan rileks saja. Jika kamu tetap di sampingku, tidak akan ada yang berani melirik," balas Bang David ragu-ragu menatapku. Aku masih cemberut, bajunya terlalu pas dilekukan tubuhku. Untung saja rambutku yang panjang berombak bisa menutupi bagian bola kelembutanku. Tetapi bentuk leher V gaun bagian depan terkadang tidak bisa menutupi semuanya. Mata Bang David menatapku saat aku menegurnya. Tetapi terkadang matanya menurun ke bagian depanku tidak sengaja, sehingga aku segera memelototinya. "Maaf Elia, silap mata," bisiknya terkekeh geli, dan aku langsung mencubitnya. "Anjali sangat pintar merias wajahmu. Lihatlah, kamu terlihat berbeda sekali. Lukisan bunga liar di keningmu terlihat sangat menggoda. Jadi jangan lagi menggoda orang lain dengan bibir merahmu. Ingat itu," pesan Bang David lagi.
David, dari mana asal wanita menawan ini? Bolehkah kami berkenalan? Ucap Pak Diego sambil tersenyum mengulurkan tangannya kepadaku. Selamat Pak Diego atas pembukaan tempat ini. Benar-benar luar biasa mewah, balas David langsung mengulurkan tangannya meraih tangan Pak Diego yang sebelumnya menanti uluran tanganku. Aku tersenyum di dalam hati melihat tingkahnya. David, jangan pelit, ucap Pak Diego melirik sebel ke arahnya. Ini teratai putihku, tidak boleh ternoda bos. Lirikan mata selir-selir bos membuatku harus berhati-hati menjaga terataiku, balas Bang David dengan kalem. Pak Diego langsung melihat ke sekelilingnya. David, matamu memang jeli, dasar security. Baiklah, kalian nikmati dulu acara ini. Aku mau menyambut tamu-tamu yang lain sebentar, oke? Balas Pak Diego ramah dan melempar senyum yang manis padaku. Wah, yang mana saja selirnya bang? Tanyaku penasaran. Kamu gak perlu tahu Elia, kita harus rileks malam ini. Perhatianmu tidak boleh terganggu dengan wanita-wanita di sini. Karena sejak kita masuk, kamu sudah menjadi santapan sengit dari semua wanita di sini. Ucap Bang David lagi. Masa sih? Kan kita datang bersama. Masa mereka masih berprasangka buruk? Tanyaku heran. Beginilah wanita yang terlalu polos dan cuek. Apa kamu tidak merasakan ketampananku sehingga semua wanita di sini menjadi cemburu karena kamu jadi pasanganku? Ucapnya bergurau. Aku sangat geli sehingga aku tertawa. Aku jadi berniat membalas gurauan Bang David yang menggemaskan. Baiklah suamiku yang ganteng, sebenarnya aku sudah lama menyadari ketampananmu dan sangat kuakui di dalam hatiku. Balasku lalu sok berpura-pura tersipu malu. Bang David langsung tertawa dengan keras. Elia jangan nakal, seru Bang David sambil tertawa. Banyak yang heran dan melirik. Bang David kemudian mengajakku berbincang dengan beberapa klien yang menyapanya dan menyambut ramah semua orang yang bertanya tentang Pak Russell yang tidak bisa hadir. Tetapi dia selalu kewalahan jika banyak yang bertanya tentangku, sehingga aku segera membantunya. Saya calon istrinya, ucapku dengan manja, membuat orang terpana dan jadi sungkan untuk bertanya lebih jauh lagi. Menikmati makanan enak dan musik serta tarian yang disuguhkan oleh pemilik kafe membuat semua tamu yang hadir betah berlama-lama sambil berkenalan, lalu bercerita tentang bisnis. Tak terasa hampir 3 jam. Aku dan Bang David menikmati acaranya dan berniat ingin pulang. Aku ke toilet sebentar ya bang, ucapku sebelum kami pulang. Hati-hati Elia, jangan lama-lama. Telepon aku jika ada sesuatu. Aku tetap di sini. Aku ingin sekali buang air kecil. Di ruangan sangat dingin karena AC, sedangkan area outdoor di taman juga dingin karena malam sedikit berangin. 15 menit kemudian, saat aku kembali dari toilet, aku melihat Bang David sedang berdiri di taman dan berbicara dengan seorang pria. Dan banyak tamu-tamu beralih keluar karena kemungkinan ada juga yang ingin menikmati suasana taman. Elia, panggil Bang David saat melihatku. Ya, balasku tersenyum menghampirinya. Wah David, siapa wanita cantik ini? Tanya pria yang bersamanya. Oh dia Elia, balas Bang David. Saya calon istrinya, seruku bersemangat. Apa? Ucap pria itu sedikit kaget dan tidak percaya. Istri siapa? Ucap sebuah suara yang berat dan dingin dan tegas dari arah belakang. Aku sangat kaget. Sepertinya aku mengenal suara arogan seperti itu, pikirku. Aku tertegun dan memegang lengan Bang David sedikit kaku. Kamu istri siapa? Ulangnya membuat Bang David segera berbalik ke belakang. Pak Russell, bos dan Nona Kanaya, kalian sudah datang, ucap Bang David sedikit terkejut. Aku juga akhirnya berbalik dan terkejut melihat pandangan mata yang tajam dari Pak Russell kepadaku. Halo Pak Russell, ucapku sedikit kaku, lalu tersenyum memandang wanita cantik di sebelahnya. Dia Nona Kanaya, calon istri Pak Russell, pikirku. David, kenapa Elia bisa bersamamu? Ucap Pak Russell kaku dan dingin. Matanya seolah-olah marah dan tidak senang. Oh maaf Pak Russell, saya membawanya agar Elia tidak terlalu suntuk.
balas Bang David dengan lugas, dan aku sedikit tersenyum mengiyakan. Begini cara dan gayamu untuk melupakan masalahmu? Tanya Pak Russell menatapku dengan tajam. Aku sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Aku memandang Bang David yang terdiam. Ada banyak orang. Tidak mungkin dia memihakku dan melawan bosnya, pikirku resah. Maaf Pak Russell, saya dan Bang David ingin pulang saat ini. Silakan Bapak menikmati acara ini, ucapku kaku dan tidak tahu harus menjawab apa padanya di hadapan calon istrinya. Sayang, dia Elia. Diakah wanita itu? Wanita pengacau pernikahan kita, ucap Nona Kanaya sedikit keras bertanya kepada Pak Russell, sehingga banyak orang jadi melirik ke arah kami. Jantungku berdegup kuat. Apa maksudnya, pikirku berdebar. Tangan Bang David tiba-tiba menggenggam erat jemariku, dan aku jadi merasa sedikit tenang. Kamu yang namanya Elia itu? Tanyanya lembut tetapi menusuk, karena Pak Russell tidak menjawabnya. Ya Nona, saya Elia, balasku kaku. Jadi benar kamu tidak meminta maaf kepadaku karena sudah mengacaukan pernikahanku, tegurnya dengan angkuh. Aku terhenyak kaget. Suara bisik-bisik terdengar ramai dari belakang. Ayo kita pulang Bang David, ucapku sakit hati. Aku tidak berniat menuruti permintaan Nona Kanaya. Aku berusaha untuk tidak emosi saat ini. Silahkan kamu meminta maaf kepada calon istriku. Saat ini juga Elia, ucap Pak Russell dengan datar, menghentikan langkahku dan Bang David saat ini melalui mereka.